semuanya, perkenalkan nama saya Denita Mora Merpaun dengan NIM 231100036 dari kampus Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi pajak leasing. Leasing adalah suatu bentuk pembiayaan yang penyediaan barang-barang modal atau alat-alat produksi dalam jangka waktu tertentu, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, di mana pihak penyewa atau lessee harus membayar uang secara berkala, terdiri dari nilai penyusutan suatu objek leasing, ditambah bunga, biaya-biaya lain, serta profit yang diharapkan pemberi sewa atau lessor. Pajak leasing. Pajak leasing adalah pungutan yang dikenakan pada transaksi penyewaan barang. Leasing merupakan sewa guna usaha atau kegiatan pembiayaan yang biasa dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan dalam penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Leasing terbagi menjadi dua jenis, yaitu capital lease dan operating lease. Capital lease adalah akad sewa guna usaha di mana perusahaan meminta bantuan kepada pihak ketiga atau membayarkan aktiva tetap yang diinginkannya dan akan dilunasi secara cicilan bersamaan pembayaran bunga lease sesuai jangka waktu yang disepakati pada perjanjian sewa guna usaha. Dalam capital lease, aset yang disewakan dianggap dimiliki oleh lessee dan dimasukkan dalam neraca keuangan. Sementara itu, operating lease adalah akad sewa guna usaha di mana perusahaan leasing membeli aset tetap dan menyewakannya kepada perusahaan yang membutuhkan. Dalam hal ini, aset yang disewakan tidak dapat dianggap dimiliki oleh lessee dan tidak dimasukkan dalam neraca keuangan. Keuntungan dan kerugian dari capital lease dan operating lease. Capital lease, keuntungannya: 1. Aset yang disewa dianggap dimiliki oleh lessee dan dimasukkan dalam neraca keuangan. Kedua, lessee memiliki hak untuk membeli aset pada akhir masa sewa. Ketiga, biaya sewa dapat dikapitalisasi dan diakui sebagai aset. Kerugiannya: 1. Lessee bertanggung jawab atas perawatan, perbaikan, dan asuransi aset. 2. Lessee harus membayar seluruh nilai aset pada akhir masa sewa. Operating lease, keuntungannya: 1. Aset yang disewakan tidak dianggap dimiliki oleh lessee dan tidak dimasukkan dalam neraca keuangan. 2. Lessee tidak bertanggung jawab atas perawatan, perbaikan, dan asuransi aset. 3. Lessee dapat memperbarui aset dengan mudah. Kerugiannya: 1. Biaya sewa tidak dapat dikapitalisasi dan diakui sebagai aset. 2. Lessee tidak memiliki hak untuk membeli aset pada akhir masa sewa. Dasar hukum pajak leasing. Dasar hukum pajak leasing sendiri mengacu pada pasal 17 ayat 2 KMK 1169, KMK 01 1991, dan edaran DJP nomor SE 129 PJ 2010 yang digunakan sejak 29 November 2010. Bentuk perusahaan leasing. 1. Independent leasing company. 2. Captive lessor. 3. Lease broker atau packager. Independent leasing company. Perusahaan leasing independen ini adalah jenis perusahaan leasing yang beroperasi secara independen dari pemasok peralatan dan hanya berfokus pada transaksi keuangan peralatan leasing kepada klien. Mereka memberikan saran yang tidak biasa dan profesional tentang pemilihan kendaraan dan memastikan bahwa klien memiliki modal yang mereka butuhkan untuk membeli peralatan mereka sendiri. Capital lessor adalah jenis perusahaan leasing yang didirikan oleh produsen atau dealer dengan tujuan utama penyediaan pembiayaan sewa untuk penjualan produk mereka sendiri kepada pelanggan mereka. Jenis lessor ini juga dikenal sebagai lessor dua pihak karena melibatkan dua pihak, produsen atau dealer dan penyewa atau pengguna peralatan. Captive lessor sering digunakan oleh perusahaan untuk memberikan opsi pembiayaan kepada pelanggan mereka, yang dapat membantu meningkatkan penjualan dan pelanggan.
Lease broker atau peculiar. Lease broker atau peculiar adalah bentuk akhir dari perusahaan leasing. Broker leasing berfungsi mempertemukan calon leasing dengan pihak leaser yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Broker leasing biasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing atas namanya. Pihak yang terlibat dalam transaksi leasing: 1. Lessor, 2. lessee, 3. supplier, 4. bank, 5. asuransi. Pada kesimpulannya, efisiensi pajak leasing dapat dicapai dengan memilih jenis leasing yang tepat dan memanfaatkan kebijakan pajak yang ada. Pajak leasing terdiri dari PPN dan PPH. PPN dikenakan pada sewa guna usaha atau leasing yang memiliki hak opsi, sedangkan PPH dikenakan pada sewa guna usaha atau leasing tanpa hak opsi. Pajak leasing juga dapat dikreditkan khusus operating leasing karena mengenakan PPN sehingga utang pajak yang ditanggung bisa berkurang. Pajak leasing juga bisa masuk dalam pajak tangguhan karena memiliki pengaruh penambahan atau mengurangi beban pajak yang harus Anda bayar di masa depan. Terima kasih. Demikian efisiensi pajak leasing saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa berguna untuk pendidikan kita atau untuk bekal kita di perencanaan perpajakan di masa depan nanti. Terima kasih, sampai jumpa.